paling enggak sebagai UGM itu ya memperlihatkan tahun sekian lulusannya nih nama-namanya siapa gitu. Jadi kan kita enak gitu loh. Oh berarti juga bagus loh untuk Pak Jokowi ya. Jadi selama ini kita bertanya-tanya, oh ijazahnya palsu segala macam gitu ya. Tapi dengan adanya ijazah yang ditunjukkan itu, kita tuh jadi tahu kalau Pak Jokowi itu ternyata ijazahnya tuh ada loh, asli loh. Insan di pemerintah pun tidak merasa diperdaya. Ya kalau kita melihat memang ada beberapa media itu yang pernah mewawancarai dari UGM ya, mungkin rektor atau sebagainya. Tapi kenapa dia menunjukkan bahwa ijazah Jokowi juga ada, tetapi itu hanya sebuah omongan saja tanpa ada bukti fisik. Seharusnya kalau menunjukkan ke media itu sekalian bahwa orang itu atau masyarakat itu nggak bertanya-tanya tentang ini tuh hanya isu. Nah ini loh aslinya kan cuma itu, simpel itu. Tetapi pada faktanya sampai saat ini masyarakat itu kan masih bertanya-tanya dan tidak ada salahnya ketika masyarakat tuh menilai ijazah itu palsu karena aslinya belum ditunjukkan. Nah itu seperti apa itu? Ya, jadi kan ada keinginan untuk menimbulkan kegaduhan, kegaduhan yang berkesinambungan. Ya, betul. Ya sampai sekarang belum tuntas. Gaduhnya itu mulai dari level level dari masyarakat awam sampai yang berpendidikan sampai para ahli hukum. Ya kan, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, jadi kan ini banyak pihak yang gaduh dan kemudian ingin memberikan penjelasan, berusaha memberikan penjelasan. Padahal dengan memperlihatkan ijazah itu ngambilnya mungkin cuma 10 menit kalau kita punya. Sesimpel itu padahal ya. Tapi kok bertele-tele gitu ya. Jadi kalau bukan apa ya, kalau kita punya tuh 10 menit sudah diambil. Ijazah itu identitas menunjukkan bahwa kita pernah belajar. Iya, betul. Iya. Nah, itu kan sebagai bekal untuk wali kota, untuk dan seterusnya tadi. Administrasi tadi ya. Itu gampang kan? Iya. Ya, tapi justru malah sebaliknya, Bu. Di dalam JPU ini mendatangkan beberapa saksi, justru yang dituduh bikin gaduh itu yang terdakwa ini. Padahal pada faktanya terdakwa ini kan melaporkan atas dugaan ijazah palsu. Harusnya itu kan dikonter oleh ya tadi adanya ijazah asli. Cuma itu sesimpel itu. Tetapi malah larut-larut hingga datangkan sampai 23 saksi dan tidak ada sama sekali yang melihat ijazah asli. Apakah itu nanti bisa dijatuhkan hukum secara perspektif hukum itu bagaimana itu nanti? Itu bidang hukum beda. Secara artinya kalau pandangan Ibu, kalau pandangan Ibu bagaimana? Yang itu belum jelas atau belum terbukti bersalah tetapi sudah dihukumkan. Bahkan ini malah mau dijatuhkan pasal-pasal yang tidak pantas nih, tidak sesuai kan pasalnya itu penistaan agama. Padahal mubahalah itu juga bukan bagian dari penistaan agama. Nah itu malah pasal-pasalnya kalau nggak salah itu hampir mirip dengan pengedar narkoba dan lain sebagainya. 10 tahun kan berat. Itu bagaimana itu? Bukan berat lagi, ya sangat berat. Ya artinya ya tadi ya yang silakan. Kalau menurut saya ya. Kalau sidang itu akan menjatuhkan hukuman kepada Gus Nur, kepada Babang Tri gitu loh. Seharusnya itu buktinya dulu yang dikeluarkan gitu loh. Kalau buktinya itu ijazah palsunya itu memang benar-benar apa itu palsu atau enggak, yang penting sudah dibuktikan gitu. Tapi kalau seandainya Gus Nur dan Babang Tri itu sudah menjalani hukuman sebegitu lamanya, menjalani persidangan begitu lamanya, terus sudah begitu sampai dihukum nanti katanya 10 tahun, sudah istilah kata sudah merugikan 2 orang tersebut ya. Seharusnya itu ijazah palsunya mau ijazah maksudnya keberadaan ijazah itu harus ditunjukkan ada atau tidak, benar atau tidak. Kalau memang ijazahnya dicek secara fisiknya, jadi kertasnya, ditunjukkan fisiknya. Kalau memang tidak ingin menunjukkan fisiknya, paling enggak, maaf ya,
paling enggak sebagai UGM itu ya memperlihatkan tahun sekian lulusannya nih, Ya, nama-namanya siapa gitu. Jadi kan kita enak gitu loh. Ya, Oh betul. berarti juga bagus loh untuk Pak Jokowi ya. Jadi selama ini kita bertanya-tanya, oh ijazahnya palsu segala macam gitu ya. Tapi dengan adanya ijazah yang ditunjukkan itu, kita tuh jadi tahu kalau Pak Jokowi itu ternyata ijazahnya tuh ada loh, asli loh. Itu akan membuat dasar-dasar yang sekarang itu berkembang di luaran itu patah, gitu loh. Paling enggak sudah ada ijazah itu sudah menjawab gitu loh. Kalau dari awal sudah ditunjukkan, tapi kan sampai saat ini kita tidak pernah dikasih tahu fisiknya tuh ijazah tuh kayak apa. Jadi kita walaupun Gus Dur itu nanti sudah bebas 10 tahun kemudian umpamanya dia dukung, tetap aja kita bertanya-tanya. Jadi legacy buruk gitu ya Bu ya, bagi masyarakat, gitu. bagi Jadi negara seharusnya kita. Pernah dipimpin presiden yang ijazahnya belum salah pasti satunya dan itu. mungkin bisa dikatakan palsu gitu ya. Juga persidangan ini artinya citra buruk juga gitu ya, karena keadilan ini tidak ada gitu. Itu aja sih kalau menurut pendapat saya. Jadi Mungkin ujung-ujungnya kami itu sedih nih ya. Kenapa? Artinya kenapa? Ya itu tadi intinya saya masih balik ke situ loh. Berarti kita ini gitu ya. Iya. Berarti kita ini sekarang dipimpin oleh seseorang yang tanda tanya nih ininya apa namanya pendidikannya tanda tanya presiden loh. Kok bisa ya? Gitu kan. Kok bisa ya? Itu ya tanda tanya besar. mungkin closing statement dari satu ibu dan untuk closing statement menutup gitu, untuk harapannya setelah sidang ini, misalnya untuk Gus Nur dan untuk presiden itu seperti apa harapannya? Segera menunjukkan ijazah asli atau misalkan Gus Nur itu segera dibebaskan, karena tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan secara fisik gitu. Closing statementnya Bu. Iya. Silahkan Pak Jokowi perlihatkan ijazah asli. Menurut saya memperlihatkan ijazah asli adalah sesuatu yang mudah. Kenapa harus dipersulit? Juga saya sebagai masyarakat ya sangat ingin agar Gus Nur itu dibebaskan, juga Bambang Tri dibebaskan, karena kalau memang mau dihukum ya tunjukin dulu ijazahnya itu ada apa enggak, palsu atau enggak gitu, baru dihukum. Jadi kalau menurut pendapat kami segeralah bebaskan Bambang Tri dan Gus Nur, itu pendapat kami. Harapannya untuk pengadilan Bu selanjutnya, bukan Oh, kan, iya. kan ini kan kasusnya bukan hanya itu, banyak sekali. Masa harapannya pengadilan ini harus supaya lebih profesional hakimnya, atau itu harapannya untuk hakim dan jaksa terus pengadilannya itu harapannya agar masyarakat ini yang di bawah ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya gitu. Ya, kami juga ingin ya agar pengadilan ini hakim-hakim yang bekerja, jaksa penuntutnya juga bekerja, maksudnya lebih lebih proporsional lah gitu, profesional. Jadi ya jangan diputar-putar gitu ya, sehingga kita hasilnya nanti tidak maksimal dan malah merugikan Bambang Tri maupun Gus Nur ya, karena mengemukakan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang 45 pasal 28. Jadi kalau menurut saya bekerjalah hakim dan penuntut umum itu seadil-adilnya, itu aja harapan kami. Ada pengadilan dunia ya yang mungkin pada saat ini ada beberapa pihak yang memang sedang memiliki kekuasaan untuk menentukan, untuk memutuskan, untuk memutuskan terhadap perkara di dunia. Tetapi mohon diingat, sebagai seseorang yang beragama masih ada pengadilan akhirat yang tibanya entah kapan, di mana, pada saat apa, dan proses menuju ke sana wallahu alam.
Ya, itu kita ya demikian menurut saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.